Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian lihat kanan dan kirinya, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, berarti masuk semua. Sekarang ibu minta kalian untuk berdiri di bangkunya, sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Sudah siap. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, kan kita sudah berdoa, kemudian juga kita sudah mengecek kehadiran, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kira-kira sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap. Masih semangat? Masih semangat. Biar lebih semangat lagi, marilah kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat? Sudah lebih semangat? Sudah lebih semangat. Baik anak-anak, ibu ucapkan puji syukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPAS dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Masih sama halnya dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, kita hari ini akan membahas kembali mengenai lingkungan. Nah, kira-kira pernah tidak kalian mendengar kata lingkungan? Iya, lingkungan adalah tempat kita berada, baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Kira-kira kalau kalian berada di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah, kalian pernah tidak memperhatikan di sekitar kalian itu ada apa saja? Ya, ada rumah, ada pohon, ada taman bunga, kemudian ada dedaunan yang berjatuhan, kemudian ada sampah. Iya, benar. Sampah. Sampah itu merupakan suatu hal yang tidak asing bagi kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, pastinya kita akan menemukan yang namanya sampah. Kira-kira ada yang tahu sampah itu apa? Iya, sampah adalah sisa-sisa buangan atau sisa-sisa aktivitas sehari-hari manusia, baik itu berbentuk padat maupun semi padat yang dianggap sudah tidak berguna dan harus segera dibuang. Nah, tidak jarang kita menemukan adanya sampah yang berserakan. Kira-kira kalau kalian melihat sampah yang berserakan, apa yang akan kalian lakukan? Membuangnya ke tempat sampah, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Lalu, kalau kalian apakah pernah melihat daun-daun yang berjatuhan, daun-daun yang berserakan? Pernah. Apa yang akan kalian lakukan? Menyapunya, memungutnya, lalu membuangnya pada tempat sampah. Nah, ternyata anak-anak, sampah yang biasa kita gunakan dan dianggap tidak bermanfaat itu bisa kita olah kembali menjadi sesuatu atau barang yang memiliki daya guna atau bermanfaat atau memiliki manfaat apabila kita tahu cara untuk mengolahnya. Namun, sebelum mengolahnya, alangkah baiknya kita memilih serta memisahkan sampah-sampah tersebut menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu ada berapa jenis sampah? Tidak ada yang tahu. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, ibu yang akan menjelaskan. Jadi, sampah itu terbagi menjadi dua jenis. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Lalu Bu, apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik? Jadi, sampah organik merupakan sampah atau limbah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu sisa tumbuhan, sisa hewan, maupun sisa aktivitas manusia yang dapat terurai secara alami dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk ia bisa terurai. Kemudian, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah limbah yang berasal dari sisa-sisa olahan manusia yang memiliki waktu
penguraian yang cukup lama, bahkan sulit untuk ia bisa terurai. Ya, sudah paham? Nah, sampah-sampah tersebut bisa kita olah kembali. Contoh misalnya, sampah organik bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk. Kemudian, sampah-sampah anorganik, contoh misal botol plastik atau segala macam bentuk yang dari kertas-kertas, itu bisa kita olah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Nah, sekarang Ibu ingin menguji pemahaman kalian mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Ibu sudah menyiapkan 3 lembar daun dan 1 buah botol plastik. Kira-kira ada yang bisa menentukan manakah contoh sampah organik dan yang mana sampah anorganik? Iya, Mutia, silakan. Benar sekali. Jadi Mutia mengatakan bahwa daun itu termasuk ke dalam sampah organik dan botol plastik termasuk ke dalam sampah anorganik. Mengapa? Karena daun ini merupakan sisa dari tumbuhan atau makhluk hidup, sedangkan botol plastik merupakan sisa olahan manusia yang memiliki waktu penguraian cukup lama. Nah, sampai di sini sudah paham ya apa itu sampah organik dan sampah anorganik beserta contohnya? Nah, sekarang kita fokus pada pembahasan sampah organik. Masih ingat apa itu sampah organik? Iya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, sampah organik ini bisa kita olah kembali menjadi pupuk, salah satunya yaitu pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu apa, Bu? Jadi, pupuk kompos itu merupakan sebuah jenis pupuk yang berbahan dasar alami. Misalkan dari daun-daun yang kering, kemudian sisa-sisa kulit buah, sisa-sisa sayuran, bahkan kotoran hewan juga bisa termasuk ke dalam jenis pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini memiliki banyak sekali manfaat. Contoh misalkan dapat menyuburkan tanah, kemudian membantu pertumbuhan tanaman agar menjadi lebih sehat. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia. Lalu manfaat paling utama yaitu mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi pupuk kompos itu banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya yaitu yang tadi Ibu sebutkan. Nah, sekarang untuk menambah wawasan kalian mengenai pupuk kompos, kalian bisa simak video di depan yang sudah Ibu siapkan. Kalian silakan tonton, kemudian kalian simak, lalu kalian perhatikan bagaimana cara mengolah kompos yang baik, lalu apa saja manfaat kompos untuk kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kalian simak. Nah, setelah menyimak video tersebut, apakah kalian sudah paham apa itu pupuk kompos? Bagaimana cara mengolahnya, serta apa saja manfaatnya? Sudah. Nah, kalau sudah, pada minggu lalu Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 ya masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, tugas kalian yaitu menyiapkan alat dan bahan yang sudah Ibu minta di minggu atau pertemuan sebelumnya. Sudah dibawa? Sudah. Nah, kalau sudah silakan keluarkan, letakkan di atas mejanya. Sudah? Sudah. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik ini tercantum nama, kelas, dan kelompok. Nama ini kalian isikan siapa saja nama anggota kelompok kalian, lalu tuliskan kelasnya dan kelompok berapa kalian. Nah, di LKPD juga tercantum beberapa agenda seperti tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini peserta didik dapat membuat kompos sederhana dari sampah organik atau sampah sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa apa yang kalian bawa. Kemudian yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama di sini ada sampah organik, baik itu daun maupun kulit buah. Lalu alat dan bahan yang kedua yaitu tanah. Sudah membawa? Sudah. Lalu alat dan bahan yang ketiga yaitu air. Sudah membawa? Sudah membawa. Alat dan bahan yang terakhir yaitu wadah. Wadah ini penting ya untuk
tempat atau media kita mencampur dari sampah-sampah organik dengan komponen lainnya. Sudah di bawah? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yang pastinya yaitu mengumpulkan sampah organik yang sudah kalian bawa. Jadi sampah organik yang kalian bawa itu kalian kumpulkan jadi satu. Kemudian langkah kerja yang selanjutnya yaitu masukkan ke dalam wadah. Sampah organik yang sudah terkumpul silakan kalian masukkan ke dalam wadah. Baik itu ember ataupun baskom yang sudah kalian bawa, kalian masukkan saja sampah organik itu ke dalamnya. Lalu langkah yang ketiga yaitu tambahkan tanah. Setelah bahan atau sampah organik tersebut masuk ke dalam wadah, tambahkan tanah. Setelah tanah, langkah kerja selanjutnya yaitu siram menggunakan air. Tanah dan sampah organik yang sudah dalam wadah itu siram menggunakan air secukupnya. Lalu, jika semua komponen sudah masuk ke dalam wadah, boleh kalian aduk menggunakan alat pengaduk ataupun tangan yang sudah dilapisi sarung tangan. Setelah teraduk rata, kalian boleh menutup wadah tersebut menggunakan tutup ataupun plastik yang sudah diberi lubang. Bisa ya? Nah, setelah selesai semuanya, kalian tutup, kalian simpan. Nah, kalian amati apakah pupuk kompos yang kalian buat itu mengalami perubahan baik itu dalam bentuk warna, bau, ataupun tekstur. Itu kalian amati apakah dia terdapat perubahan-perubahan tersebut. Warnanya seperti apa, yang sebelumnya seperti apa menjadi apa, lalu baunya bagaimana, teksturnya seperti apa, kalian amati. Tapi jangan lupa juga selama proses kegiatan pembuatan kompos, kalian dokumentasikan berupa foto yang nantinya foto tersebut kalian cetak dan kalian tempelkan di LKPD ini. Sudah paham? Nah, kalau sudah, di lembar selanjutnya ada 3 pertanyaan yang wajib untuk kalian jawab. Jawabnya tidak usah di lembar lain ya, jawabnya langsung di sini saja. Paham? Oke, kalau paham, boleh kalian lanjut bekerja. Selamat bekerja, jangan lupa bekerja sama dan tetaplah hati-hati. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, barusan kita sudah melakukan praktik membuat pupuk kompos. Kira-kira sudah tahu, sudah paham bagaimana caranya membuat kompos? Sudah. Apa saja pelajaran yang hari ini kita dapatkan? Pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Adakah tantangan atau kesulitan yang kalian temukan selama proses pembelajaran atau selama proses pembuatan kompos itu dilaksanakan? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu berarti sejauh ini kalian sudah paham ya apa itu sampah organik, kemudian bagaimana cara mengolahnya, jenis-jenis sampah itu apa, kemudian sampah organik itu jenisnya apa saja, apa yang termasuk ke dalam sampah organik. Berarti sejauh ini kalian sudah paham ya? Nah, iya, benar sekali. Jadi melalui pembelajaran hari ini kita itu bisa mengetahui bagaimana cara mengolahnya yang nantinya itu bermanfaat pula untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, pupuk atau pengolahan sampah ini itu bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita seperti mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan menjaga lingkungan atau menjauhkan lingkungan dari berbagai macam pencemaran, kita juga akan terlindung dari yang namanya penyakit. Baiklah, kalau begitu, karena juga jam sudah menunjukkan pukul 10, artinya kita sudah boleh siap-siap untuk pulang. Silakan rapikan alat dan bahan yang ada, peralatan-peralatan yang ada di meja kalian. Kalau sudah, kita tepuk pulang terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tepuk pulang? Oke. Tepuk pulang, dapat ilmu, hati senang, mari pulang, hore! Sudah? Oke, sudah siap. Baiklah, kalau begitu marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Hati-hati di jalan, tidak usah
jauh-jauh. Kalau belum dijemput silakan tunggu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.